Salam. Dalam kerangka tema tentang bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan, kita merenungkan bahagian firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Mama, Saudara-saudari, kalau kita bicara tentang menyanyi, nyanyian itu adalah bahagian yang amat sangat penting dalam kehidupan ini. Bukan hanya saja dalam ibadah, tapi juga dalam setiap segi kehidupan kita. Pastinya kita selalu bernyanyi. Kita ingat Mbah Surip. Ingat dia lagu. Lagu yang dia nyanyikan ini tidak penting-penting amat. Tentang bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Saya mau menyanyi, nanti jemaat dong pulang semua. Ini lagu depung kata-kata soal terlalu penting-penting amat. Ada lagi yang karena dia di rumah, dia makan nasi dengan tempe tambah sayur kangkung, tiba-tiba dia sekarang lagu. Hari ini saya makan nasi plus tempe plus kangkung. Itu contoh-contoh dari kegiatan hidup yang biasanya tiap-tiap hari kita lakukan. Tapi supaya suasana itu agak berbeda, waktu makan nasi dengan tempe dan kangkung itu supaya agak enak, kita nyanyikan saja. Kita buat jadi bernada sedikit. Atau bisa juga kita berkegiatan bangun tidur, tidur lagi, lalu kita nyanyikan lagu seperti yang dinyanyikan oleh Mbah Surip itu. Ya, jadi semua yang kita nyanyikan, yakni kegiatan-kegiatan hidup kita, menyaksikan kepada kita ternyata nyanyian itu penting bagi kita. Tidak hanya saja kita lakukan di ibadah, tapi juga dalam kegiatan hidup kita sehari-hari. Bapak, Mama, Saudara-saudari, saking pentingnya nyanyian dalam kehidupan, maka pada bahagian dari surat Paulus kali ini mengingatkan kepada kita dan bahkan juga untuk jemaat di Efesus waktu itu, untuk supaya mereka harus selalu bernyanyi. Bahkan mereka bernyanyi dengan segenap hati untuk Tuhan. Ayat 18c hingga ayat 19 tadi kita baca dalam nats pembimbing. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Kita akan lihat sedikit di sini latar belakang dari maksud pemberian nasihat ini dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Bapak, Mama, Saudara-saudari, surat Paulus untuk jemaat di Efesus ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus ketika ia ada dalam penjara. Surat ini diberikan kepada orang-orang Kristen yang hidup tinggal di kota Efesus. Orang-orang Kristen di sana adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus Kristus. Dan karena itu mereka menerima Yesus Kristus. Mereka memberi diri menjadi orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Surat ini ditulis oleh Paulus untuk menasihati dan mengingatkan kepada mereka tentang tanggung jawab pribadi mereka pada kehidupan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus yang mereka amini itu. Artinya Paulus mau bilang begini, kalau mereka mau merawat kebersamaan mereka, kalau mereka mau merawat komunitas mereka, kalau mereka mau merawat persekutuan mereka sebagai jemaat Yesus Kristus, maka secara pribadi mereka punya tanggung jawab untuk hidup dalam iman yang sungguh,
kepada Yesus Kristus. Artinya Paulus bilang begini, sebelum kamu tegur orang lain, nasihati dan tegurlah dirimu sendiri. Hiduplah dalam pertobatan sebelum kamu menasihati orang lain. Jadi Paulus dalam suratnya ia memberi nasihat bahwa ternyata merawat kehidupan iman secara pribadi tidak bisa dipisahkan dari merawat kehidupan bersama. Jadi kalau jemaat di Efesus ini mau supaya persekutuan mereka bersama ini selalu terawat dan terjaga dengan baik, maka mereka tidak boleh mengabaikan yang namanya merawat kehidupan iman pribadi mereka kepada Yesus Kristus yang mereka amini itu. Itu sebabnya kemudian Paulus memulai nasihatnya dengan ayat 17 yang kita baca saat sekarang ini. Paulus bilang, sebab itu janganlah bodoh, jangan bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi pada waktu itu Bapak Mama Saudara-saudari, orang-orang Kristen yang hidup tinggal di Efesus, jemaat Kristen di Efesus ini hidup dalam kondisi zaman yang jahat, masa dan waktu yang jahat. Kenapa? Karena mereka ada di tengah-tengah masyarakat di kota itu di mana mayoritas menyembah Dewi Artemis yang dipercaya sebagai yang melindungi alam semesta, yang dipercaya sebagai yang melindungi binatang-binatang, yang dipercaya sebagai yang melindungi alam liar, yang dipercaya juga sebagai yang melindungi anak-anak manusia. Jadi waktu itu orang-orang Efesus itu menyembah Dewi Artemis. Mereka tidak menyembah dan tidak mengenal Tuhan yang hidup. Orang-orang Kristen tinggal di tengah-tengah keberadaan masyarakat seperti ini. Terang saja keadaan ini membuat orang-orang Kristen di Efesus merasa tertekan. Karena keberadaan mereka itu dibenci. Semua upaya mereka untuk selalu berbuat kebaikan selalu dicurigai. Kemana-mana mereka selalu dimata-matai karena kecurigaan yang diberikan kepada mereka. Lagi pula bahwa ada upaya untuk membinasakan orang-orang Kristen di Efesus itu. Karena itu bagi orang-orang Kristen di Efesus, ini bukan sebuah keadaan yang menyenangkan bagi mereka. Tapi sekarang persoalannya adalah Paulus menulis nasihat melalui suratnya kepada mereka untuk kalau Bosong berhadapan dengan keadaan begini, Bosong harus tetap menjadi orang-orang yang bijaksana. Di ayat 17, Paulus menuliskan menjadi orang yang bijaksana itu adalah menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Karena bijaksana memiliki arti sebagai orang yang dapat menganalisa dan menilai atau mengukur segala sesuatu dengan baik, dengan hikmat, supaya kemudian orang itu tidak sesat atau tidak disesatkan, atau tahu mengambil keputusan yang benar. Jadi yang Paulus maksudkan kepada jemaat Efesus ini adalah bahwa sekalipun mereka berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, mereka tetap harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mereka harus hidup sebagai anak-anak terang. Itu judul dari pasal 5 di surat Efesus ini, surat kepada jemaat Efesus ini. Mereka harus tetap hidup sebagai manusia baru, seperti judul yang tertera di pasal 4 dari surat kepada jemaat Efesus ini. Mereka harus bijaksana dan tidak hidup sebagai orang-orang yang bodoh. Bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang bijaksana? Paulus menasihati kepada mereka, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Kata usahakanlah ini sama dengan mereka harus setia memberi diri mereka dengan tekun dan setia untuk menyelidiki semua yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan, supaya dengan demikian mereka mengenal tentang kasih dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan begitu mereka tidak mudah tertipu dan tidak mudah menjadi orang yang bodoh. Bapak, Mama, saudara-saudari, kita tahu bahwa sepanjang kesaksian Alkitab menyajikan kepada kita bahwa kebiasaan si jahat itu adalah berupaya menipu kita manusia, supaya kita menganggap bahwa kita ini tidak pernah dicintai oleh Tuhan dan sesama kita. Nah, kalau kita sudah ada dalam pikiran sesat seperti itu, kita akan lebih mudah untuk putus asa. Paulus tidak menginginkan hal ini menjadi bahagian dari kehidupan jemaat Kristen di Efesus. Mereka tidak boleh berpikir bahwa mereka pun hidup ini mau selesai, lalu mereka putus harapan. Tidak. Mereka harus menjadi orang-orang yang tetap berharap kepada pertolongan yang dari Tuhan. Sekalipun mereka menderita karena berbagai keadaan yang terjadi di sekitar mereka itu. Bapak, Mama, saudara-saudari, bayangkan saja. Kalau kau dalam keadaan susah sekali, baru ada yang kirim surat nasihat atau WA nasihat sang kita bilang begini. Jangan putus harapan, tetap kuat tetap tersenyum lalu tetap bernyanyi. Lagu seperti apa yang akan kita nyanyikan kalau kita ada dalam keadaan gundah gulana, putus asa? Saya yakin lagu itu adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan saja nyawaku sebelum sedikit lagi nyawaku benar-benar tercabut. Mungkin nyanyian putus harapanlah yang senantiasa akan kita dengungkan. Sebab itulah Paulus mengingatkan jemaat Kristen di Efesus. Upayakan, sekalipun kamu menderita dengan berbagai-bagai kesusahan di sekitarmu yang sekarang ini kamu alami. Tapi upayakanlah untuk kamu tetap harus mengerti, mengenal dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagimu. Sebab itu mereka tidak boleh meninggalkan upaya mereka, kesetiaan mereka untuk senantiasa mempelajari dan mengenal kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Ada 3 cara bagi jemaat Kristen di Efesus untuk bagaimana mereka tetap bisa belajar dan mengenal kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. yakni bahwa ada kitab suci perjanjian lama. Lalu juga ada surat-surat yang ditulis oleh para rasul yang diberikan, yang beredar di jemaat-jemaat Kristen. Dan bahkan ada juga para rasul dan penginjil-penginjil yang jadi teman sekerja dari para rasul, yang senantiasa dapat terus menyaksikan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Supaya apa? Supaya yang mendengar tidak hidup dalam keputusasaan. Karena itu Paulus melanjutkan nasihatnya. Karena itu ayat 18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur dapat menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19. Supaya kamu dapat berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Sehingga kamu dapat bernyanyi dan melantunkan pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak, Mama, saudara-saudari tahu toh, orang mabuk kalau menyanyi, dia pun menyanyi lebih hebat dari artis dong toh. Sulihat. Atau mungkin justru alami sendiri. Saya yakin banyak yang sudah mengalami kalau mabuk bermenyanyi nih. Lu kasih 5 album jo, kurang. Orang mabuk kalau menyanyi, suaranya lebih tinggi,
daripada yang tidak mabuk, begitu ya. Saya di pastori itu malam-malam saya dengar kalau namanya acara syukuran. Pastori itu dikelilingi oleh orang-orang yang menyanyi. Suara don tinggi semua. Berapa oktav itu lagu jodon dapat semua. Tapi bahwa bedanya orang mabuk yang menyanyi dan yang tidak mabuk. Yang mabuk itu dia menyanyi. Dia menyanyi itu habis menyanyi selesai. Tapi yang tidak mabuk, dia menyanyi, dia akan mengupayakan supaya menghayati tiap bait demi bait, kata demi kata dari nyanyian yang dia nyanyikan. Itu sebabnya Paulus bilang, Paulus bilang kepada jemaat Kristen di Efesus, kalau keadaannya sudah gawat dan menjadi keadaan yang tidak menyenangkan lagi bagi mereka di Efesus, maka upayakan jaga diri supaya mereka juga jangan mabuk. Karena kalau mereka mabuk, biasanya orang mabuk itu dia menyanyi, dia finish pertengkaran, perkelahian. Lalu ada kerusakan yang terjadi. Walaupun tadi itu dia menyanyi lagu rohani banyak-banyak. Tapi habis dia menyanyi lagu rohani, dia bangun pokok manusia. Iya, orang yang senantiasa memberi dirinya untuk mabuk anggur akan dikuasai oleh hawa nafsu, bahkan semakin tidak terkendali, sehingga ia akan hidup diperbudak oleh perbuatan yang jahat. Paulus menasihati mereka supaya tidak mabuk oleh anggur. Sebaliknya, memberi diri, sehingga Roh Kudus Allah senantiasa dapat berdiam di hati dari setiap manusia, sehingga memampukan kita untuk berkata-kata. Tentu berkata-kata dengan baik, berkata-kata dengan positif yang memberkati. Tapi juga kita dapat bernyanyi, melantunkan pujian kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Mama, ini nasihat Paulus yang sangat penting untuk harus kita ingat juga. Bernyanyi kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan segenap hati. Segenap hati ini maksudnya adalah bahwa dengan memberi diri dengan hati yang sungguh, bernyanyi untuk Tuhan, tapi juga bahwa supaya kita dapat bernyanyi dengan sungguh kepada Tuhan itu harus dilakukan dalam keadaan sebelumnya mempersiapkan diri, itu penting ya. Ini catatan untuk kita di diaspora. Kita di diaspora perlu sekali untuk selalu memberi diri ada dalam proses pelatihan, sebelum pada akhirnya kita memberi atau menyatakan kesaksian puji-pujian kita kepada Tuhan. Jadi kalau mau menyanyi isi di liturgi ibadah itu tolong latihan dulu Bapak Mama saudara-saudari. Kenapa? Karena bahagia nasihat Paulus ini bilang begini, kalau mau bernyanyi untuk Tuhan itu harus bernyanyi dalam keadaan dipimpin oleh Roh Tuhan. Bukan hanya bernyanyi mengandalkan kebiasaan, atau karena saya sudah biasa tampil, saya tampil saja. Kita perlu dipimpin oleh Roh Tuhan supaya nyanyian yang kita lantunkan itu menjadi berkat juga. Bukan hanya bagi kita yang bernyanyi, tapi bagi orang-orang lain yang mendengar nyanyian yang kita nyanyikan. Perlu adanya persiapan juga, pelatihan. Sehingga yang mendengar juga menjadi diberkati dari nyanyian yang kita nyanyikan. Jangan tiba-tiba berdiri seperti lagunya Mbak Surip, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, waktu tidur lagi itu mimpi kau menyanyi, tak kuju bangun begini, langsung pegang mic kau bangun menyanyi sudah. Apalagi kalau tidak latihan. Itu kita sulari miring-miring, orang yang dengar juga mengeluh. Kita perlu dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Nyanyian itu bukan hanya saja berisi ucapan syukur, atau bahkan juga permohonan, doa-doa kita kepada Tuhan. Tapi juga dalam nyanyian itu berisi pesan-pesan yang kita sampaikan kepada sesama kita tentang kehendak Tuhan, sehingga membantu sesama kita mengerti apa yang Tuhan mau, seperti itu. Karena itu lagu
sebuah lagu sebelum kita nyanyikan itu harus dipersiapkan dengan baik. Sekiranya nasihat Paulus ini bisa kita simak dengan serius ya. Jadi persiapan itu penting, pelatihan itu penting. Sehingga sesama yang mendengar juga mendapatkan pesan-pesan dari kehendak Tuhan. Bernyanyi dengan segenap hati. Inilah yang kemudian pemazmur sebut bahwa mari bernyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian yang baru. Nyanyian yang baru ini bukan maksudnya ganti lagu. Tapi yang pemazmur maksudkan adalah bahwa bernyanyi dalam keadaan hati yang baru. Selanjutnya di ayat 20 itu dijelaskan oleh Rasul Paulus. Paulus bilang, ucaplah syukur senantiasa, bernyanyilah dengan bersyukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus mau bilang begini untuk jemaat Kristen di Efesus dan kita sekalian. Bahwa memang hidup ini tidak pernah mudah. Habis satu persoalan selesai, datang persoalan yang baru. Atau bahkan satu persoalan belum selesai, sudah datang persoalan yang lain lagi. Tapi meskipun demikian, Paulus bilang, mari terus bernyanyi dengan segenap hati kepada Tuhan, sambil mengucap syukur atas segala sesuatu kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan kita itu selalu hadir dan selalu akan menyertai kita, memelihara kita sekalian. Ia akan terus hadir dan menyatakan pertolongannya bagi kita. Ia hadir dan terus menolong kita melalui segala pergumulan dalam kehidupan ini. Karena itu penting bagi kita untuk selalu mengucap syukur. Ibarat kalau kita punya anak kecil, lalu dia sakit demam atau ya panas. Tapi anak-anak kita bisa tetap tenang kalau mereka ada di dalam pangkuan dan pelukan kita, sekalipun mereka sakit. Keadaan kita diibaratkan seperti itu. Kita seperti anak kecil dengan berbagai pergumulan hidup yang tiada habis-habisnya dan begitu menekan kehidupan kita dan memberi ketidaknyamanan. Lalu kita ada dalam keadaan seperti si anak kecil yang panas. Tapi kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita seperti anak kecil yang sedang dipangku dan ada dalam pelukan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia begitu mengasihi kita. Ia terus menyertai dan memelihara kita dalam setiap persoalan kehidupan kita. Ingat ini, karena itu ketika ada berbagai masalah, ingat untuk jangan pernah mengakhiri hidup. Kecuali kalau Tuhan ambil pulang kembali. Jangan memutuskan sesuatu lebih daripada keputusan Tuhan. Kalaupun saudara menyanyi lagu-lagu sekuler, jangan menyanyikannya dengan sembarangan seperti orang yang mabuk anggur. Simak baik-baik itu lagu-lagu pun kata-kata apalagi lagu bahasa Inggris dong itu. Simak baik-baik. Kalau lagu yang bamakin, jangan menyanyi begitu. Jangan ikut, jangan tiru, dan jangan nyanyikan. Nyanyikan lagu-lagu yang juga memberkati orang lain. Itu cara kita bernyanyi kepada Tuhan dengan segenap hati yang kita lakukan lewat karya kita. Ini juga yang lalu dilanjutkan oleh Paulus sebagai nasihat bagi jemaat Kristen di Efesus. Selain kamu terus harus bertekun untuk belajar mengenal kehendak Tuhan dan menghidupinya supaya bijaksana, sehingga kamu dapat terus berkata-kata dengan kata-kata yang memberkati, bernyanyi kepada Tuhan sambil mengucap syukur. Tapi Paulus bilang, kamu harus hidup dalam penghormatan terhadap satu dengan yang lainnya. Di ayat 21, Paulus bilang, tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Paulus nasihat, apapun yang terjadi, kebaikan jangan pernah hilang dari keputusan sikap hidup kita. Dan supaya itu bisa terjadi, Paulus bilang, usahakanlah dirimu supaya kamu mengenal kehendak Tuhan.
Usahakanlah senantiasa, setialah untuk selalu belajar, menyelidiki perintah dan kehendak Tuhan, supaya kita mengenal kebenaran firman Tuhan, mengenal kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan memampukan kita untuk tetap bersikap baik dalam segala situasi dan mampu untuk mengucap syukur, sehingga kita mampu bernyanyi dengan segenap hati untuk Tuhan. Ingat, bernyanyi adalah juga sebuah tahap kita menceritakan dan memberkati orang lain tentang Tuhan kita yang baik. Karena itu, siapkan diri kita dengan baik sebelum nantinya kita akan bernyanyi di depan orang lain untuk menceritakan siapa Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.